warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen, dan segenap rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba berbagi pengalaman bagaimana kita dalam menghadapi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai suatu pandemik disaster sebagaimana Kepres RI nomor 12 tahun 2020. Bahwa di Jawa Tengah, posisi pada tanggal 26 Juni tahun 2020 secara real time tercatat data orang dalam pemantauan atau ODP terdapat 48.771 kasus, dengan orang yang dikategorikan dalam PDP, pasien dalam perawatan, terdata 8.444 kasus dengan perincian pasien yang dirawat sejumlah 960, sembuh 6.336, dan meninggal dunia 1.148. Adapun kategori pasien yang positif yaitu terdata sejumlah 3.562 kasus dengan rincian dirawat 1.733, sembuh 1.546, dan meninggal dunia 283. Untuk selanjutnya, maka akan kami coba padukan bahwa dalam praktek keseharian sebetulnya secara model ilmiah, yaitu bahwa suatu pemerintahan harus memberikan suatu guidance kepada seluruh warga, kepada seluruh masyarakat. Maka saya akan mencoba merujuk pada pendapat STEAM, yaitu bagaimana perubahan itu penting untuk kelangsungan hidup. Yang dalam konteks pembelajaran, maka manajemen perubahan, maka itu akan menggambarkan suatu pengelolaan proses perubahan. Kotler di dalam change management model itu mengemukakan ada beberapa hal yang dapat kita pedomani. Yang pertama, menciptakan satu kebutuhan perubahan. Dalam hal ini yaitu kita bisa menghindari pandemik itu sendiri. Yang kedua, adanya dukungan dari seluruh stakeholders atau bentuk kerjasama. Yang ketiga, membuat strategi, yaitu menerapkan protokol-protokol maupun termasuk menyadarkan kita bersama bagaimana mensikapi kondisi pandemik yang kita belum akan berhentinya, tetapi kita juga dapat melaksanakan dan menjalankan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Yang keempat, yaitu bahwa harus selalu terbangun komunikasi yang secara intens dan masif, sehingga adalah merupakan suatu ruang pembelajaran atau penyebar luasan informasi. Yang kelima, pemberdayaan aktor. Di sini harus kita sadari betul bahwa tidak bisa penanganan COVID dibebankan kepada pemerintah, tetapi seluruhnya harus ikut berpartisipasi, berkolaborasi, entah itu unsur swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan tidak kalah pentingnya pasti dari aparat dan pemerintah itu sendiri. Yang keenam, bahwa di sini harus terjadi satu keberanian, satu ketepatan melangkah bagaimana untuk dalam kondisi yang masih belum menentu, maka harus diciptakan satu kebijakan, suatu keputusan dari pemerintah secara tepat, sehingga di dalam hal berikutnya akan kita peroleh satu langkah-langkah yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha yang masif, yaitu bagaimana penerapan kebijakan dari pemerintah itu dapat dipedomani, dan pelaksanaannya adalah dengan penuh kesadaran, bukan dalam suasana keterpaksaan. Sehingga kata kuncinya perlu kita melembagakan budaya perubahan, yaitu bahwa perlu adanya aktor perubahan dan peran aktor yang tidak terlepas dari manajemen perubahan itu sendiri, bagaimana pendapat Simon. Atau dengan perkataan lain, agent of change, yaitu bahwa pemerintah sebagai influencer, kemudian para tokoh, tenaga-tenaga kesehatan, maupun dari para pendamping-pendamping di masyarakat, yaitu relawan. Di sana juga akan kita ketahui ada aspek lain yang mendukung, yaitu bagaimana manager of change itu sendiri, yang terdiri dari elit politis,
pemerintah sebagai satu perencana dan implementator itu dapat berperan secara aktif. Adapun aspek yang lainnya yaitu facilitator of change. Dalam hal ini dapat kami kategorikan di dalamnya antara lain yaitu media massa. Kemudian sekarang yang dapat kita hadapi selama ini yaitu adanya bagaimana suatu organisasi kemasyarakatan itu juga dapat berpartisipasi untuk mendukung keberhasilan kita bersama melawan pandemi COVID. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan lain, maka ada satu kata kunci bahwa buffer of change, yaitu bagi masyarakat yang kurang tanggap dan pihak lain yang tidak peka terhadap perubahan akibat pandemi COVID, maka kita akan dapat dihadapkan pada situasi emergensi yang berkelanjutan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya banggakan, strategi yang diterapkan di Jawa Tengah melalui 3 hal yaitu force coercion, yaitu operasi bersama. Pengertian operasi di sini paling tidak penyadaran atas 3 protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu menggunakan masker, kedua menghindari adanya kerumunan, yang ketiga bahwa kita harus membiasakan perilaku hidup bersih sehat, diantaranya dengan cuci tangan dan selalu kita berganti busana atau pakaian begitu kita kembali ke rumah dari melaksanakan aktivitas di luar. Yang kedua, adanya suatu langkah rational persuasion, yaitu bahwa kita harus membangun suatu pemahaman, membangun pengertian kepada masyarakat menggunakan seluruh media massa yang ada. Dan kita sadari bahwa saat ini masyarakat kita sudah terbiasa bagaimana memperoleh informasi melalui media sosial. Nah, media sosial itulah yang harus kita bangun. Jangan sampai bahwa berita yang tersebar, yang dipedomani, bahkan yang dipercaya oleh masyarakat sebetulnya adalah berita yang bersifat hoax. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perlu ada sharing power, yaitu melibatkan antara lain para pelaku dunia usaha dan swasta untuk juga memberikan kontribusi perannya, baik melalui kegiatan donasi, relawan COVID, dan langkah-langkah yang lainnya. Di Jawa Tengah, kita kenal yaitu bahwa melalui instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2020 yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan pandemik COVID-19 atau filosofinya yaitu dengan slogan yang mudah diingat, Jogo Tonggo. Di situ di dalam Jogo Tonggo itu bahwa kita menyadari selaku pemerintah dalam hal ini melalui kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo bahwa semua pelaku, semua unsur yang berada, baik pemerintah, unsur masyarakat, bahkan sampai layer yang terbawah yaitu tingkat rukun warga harus selalu peka, selalu mempedomani, bahkan ikut menjaga lingkungannya. Ada 4 aspek di dalamnya, yaitu ada aspek transparansi, ada aspek gotong royong, ada aspek kebersamaan, dan yang tidak kalah pentingnya bahwa penanganan itu akan dapat dilaksanakan, dapat ditempuh dan berhasil apabila itu adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kerja keras dan juga dengan kebersamaan kami masyarakat di Jawa Tengah bersama aparatur pemerintah, baru beberapa waktu yang lalu jadi semacam ada lomba inovasi menghadapi COVID. Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah dari layer provinsi mendapatkan apresiasi bagaimana menata destinasi wisata, yang kedua bagaimana mengelola layanan transportasi umum, dan yang ketiga bagaimana memberikan pelayanan dalam hal perizinan. Sehingga alhamdulillah apresiasi tersebut untuk yang penanganan destinasi wisata dan transportasi umum memperoleh penghargaan sebagai juara pertama nasional. Adapun untuk pelayanan perizinan yaitu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu pun mendapatkan apresiasi sebagai juara ketiga. Tapi yang membanggakan juga bahwa tidak hanya di provinsi tetapi terobosan rekan-rekan dan juga kepemimpinan dari para bupati wali kota di kabupaten kota di Jawa Tengah diantaranya mendapatkan apresiasi penataan pasar tradisional yaitu di Kota Salatiga, penataan pasar tradisional yang sebagai juara pertama tingkat kabupaten yaitu diraih oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
kesemuanya itu sebetulnya bukanlah tujuan akhir, tetapi semua yang kami ungkapkan pada penghujung presentasi kami adalah untuk menggambarkan bahwa sebetulnya di dalam kondisi emergensi saat ini, maka sejalan dengan bagaimana teori manajemen perubahan itu kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, dituntut dapat untuk menghadapi satu kondisi-kondisi yang tidak normal, sehingga memandu masyarakat dan juga kita semuanya untuk bisa secara adaptif bisa melaksanakan aktivitas, tetapi juga tetap dapat mengedepankan faktor kesehatan. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam sehat selalu. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahas permasalahan yang sedang menimpa kita pada saat ini, yaitu pandemik COVID-19, di mana kita ketahui bersama bahwa WHO telah menetapkan hal ini sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus ini mulai merebak di bulan April 2020 dan telah menelan banyak korban. Sampai saat ini, di akhir bulan Juni 2020, hampir 3 bulan ini kasusnya tidak kunjung reda, bahkan sebaliknya, grafik menunjukkan kenaikan. Hari ini, tanggal 27 Juni 2020, data secara nasional menunjukkan sebanyak 51.427 orang dengan kasus meninggal sebanyak 2.683 orang. Dan kalau kita lihat posisi di Jawa Tengah, saudara sekalian, Jawa Tengah menduduki ranking yang keempat setelah DKI, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jumlah kasus di Jawa Tengah sebanyak 3.097 orang terkonfirmasi COVID-19, dan ini merupakan 6% dari kasus nasional. Sedangkan jumlah yang meninggal di Jawa Tengah ini sebanyak 150 orang. Untuk mencegah penularan lebih luas, pemerintah telah menetapkan kebijakan social distancing hingga melakukan lockdown di beberapa daerah, dengan harapan dalam 1, 2, atau 3 masa siklus inkubasi 14 hari kasus pandemik ini bisa berakhir. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Selama 3 bulan ini, grafik bahkan menunjukkan peningkatan. Masyarakat yang patuh berdiam diri di rumah dengan melakukan stay at home mulai tidak tahan. Daya tahan masyarakat untuk tinggal di rumah tentu ada batasnya, karena konsekuensi kebutuhan anggaran untuk konsumsi dan lain-lain jalan terus, namun tidak ada masukan atau tidak ada pendapatan. Sementara kalau berharap pemerintah bisa memenuhi seluruh kebutuhan, jelas tidak mungkin, karena kemampuan pemerintah juga sangat terbatas, dan sistem jaminan sosial di negara kita ini belum seperti di negara-negara maju. Tentu bagi pemerintah bukan perkara yang mudah untuk memformulasi dan menetapkan kebijakan yang memuaskan. Di satu sisi, masyarakat butuh makan, butuh aktivitas yang mendatangkan penghasilan untuk menghindari risiko penularan COVID-19, sementara kapasitas anggaran kita terbatas. Kalau kita perhatikan, pemerintah saat ini telah melakukan pelonggaran-pelonggaran meskipun tidak berterus terang. Boleh saya berpendapat pemerintah terlihat akan melepas penyelesaian pandemik ini ke dalam mekanisme herd immunity, yaitu mengharapkan kekebalan tubuh warga masyarakat secara alami dan massal dengan terinfeksi hingga terjadi seleksi alamiah. Baik, saudara mungkin tidak setuju dengan pendapat saya ini. Namun saya rasa apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, terutama bisa kita lihat kemarin menjelang Lebaran hingga saat ini, fakta itulah yang terjadi. Jadi ada pelonggaran dari pemerintah dan masyarakat bebas seperti biasanya, dan ini akan berisiko. Nah sekarang, kalau sudah terjadi begini, menurut pendapat saya, setiap orang harus bersiap untuk bisa berpartisipasi
untuk masuk ke dalam tatanan baru atau era normal baru. Bagi kita anggota masyarakat, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh harus lebih ekstra mendapatkan perhatian, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Siapakah kelompok rentan itu? Yaitu lansia yang sudah berumur di atas 45 tahun, anak-anak di bawah 10 tahun, dan juga orang berpenyakit penyerta atau komorbid. Kita harus berubah. Keluar rumah tidak boleh lupa mengenakan masker, memakai face shield, membawa hand sanitizer, membawa air minum dan wadah makan sendiri, membawa sajadah sendiri bagi yang muslim, berperilaku sehat dan memilih dalam memilih warung makan, dalam berkendara, dalam berbelanja, dan lain-lain. Bagi kalangan pengusaha swasta, demikian halnya penerapan protokol kesehatan terhadap karyawan, cara produksi yang sehat, dan juga transaksi yang sehat antara konsumen dengan penjual, tidak sekedar hanya cashless, tetapi juga harus touchless. Jadi tidak ada sentuhan di antara, tidak ada persinggungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, itu yang dilakukan oleh swasta, oleh masyarakat, dan juga oleh pelaku usaha. Sekarang giliran pemerintah atau birokrasi. Justru dialah yang memegang kunci. Pelayanan publik tidak boleh berhenti melalui modifikasi, inovasi, dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Di balik musibah pasti ada hikmah. Ini bukan sekedar patah, tetapi sebenarnya adalah kalimat thayyibah yang akan mengarahkan kita untuk berubah, dan selanjutnya kita tidak boleh lengah. Wabah COVID-19 ini telah memaksa birokrasi melakukan efisiensi, komunikasi, sosialisasi. Ternyata tidak harus dilakukan melalui konferensi di hotel atau di tempat yang bergengsi. Substansi materi bisa dimengerti melalui bantuan IT. Tidak perlu ada anggaran transportasi, anggaran konsumsi, yang ujung-ujungnya bisa jadi ajang korupsi. COVID-19 ini telah menimbulkan dampak ternyata yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, nasional maupun lokal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini diperkirakan berkisar antara minus 0,24 sampai dengan 2,3%. Jika seperti ini, maka masyarakat kecil, usaha skala ekonomi lemah, penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, yaitu penduduk yang termasuk kategori desil 1, desil 2, dan 3, akan lebih parah terkena dampak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Disinilah perlunya para pengambil kebijakan publik harus mempertajam kepekaannya dalam mengalokasikan anggaran di tahun 2020 di perubahan maupun di anggaran murni tahun 2021 guna menyelamatkan masyarakat dari keterpurukan. Nah, di sisi yang lain tentu perlu dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Jangan sampai alokasi anggaran ini justru menyebabkan terjadinya murah hajar. Anak, lansia, dan penduduk penderita penyakit kronis adalah kelompok rentan yang juga butuh perhatian dan perlindungan. Hak anak harus dipenuhi, bukan hanya hak atas pendidikannya, namun juga kesehatan dan keselamatan hidupnya. Anak yang berada di rumah untuk mencegah terjadinya klaster baru penularan COVID harus terpenuhi haknya untuk belajar. Berikutnya, anggaran kesehatan untuk kepentingan kuratif COVID-19 sudah selayaknya. Namun, yang juga perlu diperhatikan adalah upaya promotif, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat, serta penyediaan lingkungan secara prasarana hidup yang sehat untuk menjamin kelangsungan hidup yang sehat. Berikutnya, anggaran kesehatan untuk kepentingan kuratif COVID-19 sudah selayaknya. Namun, yang juga perlu diperhatikan adalah upaya-upaya yang promotif, yaitu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta penyediaan lingkungan yang sehat untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Demikian, saudara sekalian, sekilas tentang tukar pemikiran pada hari ini. Sebelum saya akhiri, akan saya bacakan dua bait pantun. Bersimbah peluh menahan gerah, menggarap sawah hasil melimpah.
Jangan mengeluh, jangan menyerah. Setiap musibah pasti ada hikmah. Bersekolah sambil baca Quran, namun jangan sampai ketiduran. Marilah kita mengambil peran sesuai kapasitas dan kemampuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semoga kita selalu dalam limpahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Yuni yang sudah menyampaikan tugas yang luar biasa ke kami, memaksa kami harus berinovasi di rumah. Hari ini kita hidup dalam masa pandemi akibat COVID 2019. Diawali di Wuhan, Desember 2019 ada wabah corona yang kemudian oleh WHO disebut COVID-19, Corona Virus Disease 2019. Hari ini sudah lebih dari 200 negara terdampak. Ini banyak tokoh mengatakan lebih buruk dibandingkan The Great Depression 1930. Kita mengalami 1998, 2008, tapi ini ada 1930 yang kita lebih parah dibandingkan 1930. Kita juga bisa belajar tentang COVID ini dari kasus flu Spanyol 1918. IMF mengeluarkan prediksi terbarunya bahwa kemudian 2020 pertumbuhan ekonomi akan minus 4,9% secara global. Tetapi optimis juga di 2021 itu 5% positif. Jadi kita bisa punya optimisme baru. Di Indonesia, kita paham bahwa UMKM itu menguasai 93% lapangan pekerjaan. Sisanya 7% itu oleh korporasi. Kalau 98 kita UMKM tidak terlalu terdampak oleh krisis moneter, tetapi hari ini UMKM terpukul. Kondisi ini mengakibatkan pada tingginya PHK, tingginya buruh yang dirumahkan. Kalau data Kemenaker itu 3 juta orang buruh, tetapi kalau Kadin itu ada 6 juta orang buruh yang sudah dirumahkan atau yang di PHK. Pasti ini akan berdampak pada kemiskinan, sehingga kemiskinan akan diprediksi naik 12,4%, itu setara dengan 8,5 juta jiwa. Pandemi ini memaksa kita untuk memprioritaskan kesehatan atau ekonomi atau kesejahteraan dalam hal ini. Kesehatan sepertinya lebih penting karena ini bicara hidup dan mati. Kemudian kita juga harus memastikan ekonomi juga harus berjalan. Nah, ini tantangan yang menariknya di sini, tantangan yang uniknya di sini. Apa yang menjadi tugas dari pemerintah, masyarakat, media massa, private sector, kemudian kampus sebagai akademisi, agar mampu menjamin masyarakat kita keluar dari pandemi? Pertama, kita bahas satu persatu. Pertama, pemerintah. Pemerintah harus mampu melakukan pencegahan, melokalisir, memetakan mitigasi, mengedukasi masyarakat tentang COVID, tentang perilaku yang kita harus berubah karena COVID. Karena perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi kita harus mampu memandu masyarakat untuk keluar dari krisis. Secara institusional, birokrasi harusnya ini menjadi momentum birokrasi untuk melakukan perubahan. Ketika dipaksa work from home, maka kemudian birokrasi punya momentum besar untuk melakukan efisiensi, melakukan perubahan-perubahan yang terukur untuk melakukan penyesuaian atas wabah ini. APBN kita di awal Maret kita dianggarkan 405,1 triliun, kemudian naik menjadi 677,2 triliun. Minggu lalu Menteri Keuangan menyampaikan terjadi penambahan lagi sehingga total menjadi 905 triliun.
APBN kita digunakan untuk kesehatan, perlindungan sosial, jadi kita menjadi semacam bantuan langsung tunai, social safety net yang dibagikan kepada masyarakat terdampak, juga insentif untuk dunia usaha termasuk UMKM. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat harus menghilangkan stigma bagi para korban, bagi para petugas medis yang kemudian harus bersinggungan dengan penanganan COVID. Masyarakat harus rasional, harus gotong royong, saling berempati, bergandengan tangan, menciptakan solidaritas sosial yang berbasis pada social capital. Di sana ada social bonding, di sana ada social linking maupun social bridging, yang kemudian kita bisa mengeluarkan kita, misalkan dengan stay at home, misalkan dengan beribadah dari rumah, yang kemudian kita bisa melihat bahwa belajar dari rumah ini akan meningkatkan sosial kapital kita karena interaksi keluarga menjadi lebih kuat, interaksi dengan tetangga lebih kuat, sehingga dengan tetangga pun dengan kuat karena sosial kapital kita akan terpupuk. Jadi di balik wabah pandemi ada hikmah yang luar biasa bagi kita semua dalam berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Bagaimana peran media massa? Media massa ketika menyampaikan informasi agar tidak terjadi kondisi di mana masyarakat panik, maka kemudian media massa harus berbasis data, jangan menciptakan hoax, sehingga stigma yang muncul jangan sampai menjadi stigma negatif, sehingga orang begitu menghindari, begitu fobia, ketakutan yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus stigmatisasi itu banyak terjadi di ruang publik kita. Kondisi hari ini memaksa, kalau saya boleh kutip dari pernyataan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, bahwa putra dari Lee Kuan Yew, maksud saya, bahwa deglobalisasi hari ini terjadi. Setiap negara mengandalkan kemampuan produksi dalam negeri masing-masing. Saling menutup diri karena takut tertular oleh COVID-19. Takut akan ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Padahal kita butuh kerjasama global untuk menangani COVID-19. Bukan justru malah saling menutup diri. Saling menjaga jarak, iya, tetapi kemudian tidak untuk menghilangkan atau mengurangi kerjasama. Bagaimana dengan partisipasi private sector? Private sector harus menjaga betul protokol kesehatan, ada new era standar yang kemudian harus kita lakukan. COVID sebagai tantangan bisnis, tetapi sekaligus menjadi peluang bisnis. Kemampuan dari agility dari SDM kita, dari sistem kita, teknologi kita, itu menjadi peluang terbesar untuk keluar dari pandemi. Kesehatan itu prioritas, tetapi ekonomi juga harus terus berjalan. Akademisi harus mampu menjamin pengabdian masyarakatnya sebagai dharma ketiga. Mengedukasi masyarakat, membangun riset untuk menciptakan vaksin, untuk menciptakan inovasi-inovasi yang mampu mendukung pemberlakuan new normal, kalau sekarang kita boleh melihat itu. Sehingga nanti kita butuh kolaborasi, kerjasama untuk pemerintahan kita agar smart dan capable government, berbasis data dan teknologi, sehingga kita bisa melihat kemarin kuartal pertama 2020 ini pertumbuhan kita masih positif, masih di angka 2,97%, tetapi kita bisa, logika ini terjadi karena
Januari, Februari kita belum terdampak COVID, kita baru mulai panik di awal Maret, sehingga kita harus siap dengan kuartal kedua ini yang menurut Kepala BPS minus 7%. Walaupun belum ada rilis resminya ya. Dengan kolaborasi akademisi, private sector, media massa, masyarakat, dan pemerintahan, saya yakin efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan equity itu bisa dicapai. Kalau kita bisa lihat beberapa referensi, ternyata wabah pandemi ini akan lebih mudah ditangani dengan pendekatan pemerintahan yang semi-militeristik. Jadi kita butuh disiplin luar biasa dari masyarakat, dari pemerintah, dari seluruh elemen bangsa. Bukan dengan melakukan pengabaian, tetapi kita harus dengan tingkat disiplin yang tinggi. Sehingga dengan disiplin yang tinggi, maka kemudian kita bisa melihat pergerakan kurva pertumbuhan korban COVID itu menjadi lebih turun, melandai, dan insya Allah akan hilang. Bagaimana dengan kondisi di Kulon Progo? Kulon Progo masih bisa dikatakan sebagai daerah kuning karena beberapa hari bahkan terjadi 0 kasus. Masyarakatnya cukup sadar, tetapi kita juga melihat bagaimana interaksi Kulon Progo memang ditumpu pada sektor pertanian sehingga tidak terlalu banyak pusat-pusat keramaian. Beda dengan kota-kota besar yang luar biasa interaksi masyarakatnya. Kehidupan akan menemukan jalannya, begitu juga dengan kematian. Maka dari sini kita bisa menjaga agar saling menjaga untuk kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu Ibu Yuni dan seluruh kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.